سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاه يا عليم وبك نستعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا الله يا رب العالمين. Insyaallah, akhwat, kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih di pembahasan tentang komik Sirah Nabawiyah ya. Saya buka dulu filenya. Kita sudah sampai di pembahasan tentang apa nih? Kita lihat. Nabi Muhammad hijrah ya kemarin itu. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبسائر المسلمين في الدارين آمين إلى قال هاجر النبي. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ma'a sahibihi bersama sahabat beliau Abi Bakrin As-Siddiq, yaitu Abi Bakar As-Siddiq. Ba'daan, setelah an amara, memerintahkan baginda Ali bin Abi Talibin kepada Ali bin Abi Talib an yanama, supaya Ali tidur fi firashihi, di tempat tidurnya baginda. Kemudian liyudallila, ya, liyudallila, supaya Ali itu mengecoh al-musyrikin, orang-orang musyrikin, ya, waliyaruddal wada'i'a, dan supaya Ali mengembalikan al-wada'i'a, titipan-titipan, wal amanat, dan amanah-amanah, ila ahliha, kepada ahlinya, fi Makkah, di Mekah gitu. Jadi dalam kondisi sangat genting, baginda Nabi masih sempat untuk menyelesaikan urusan-urusan yang kaitannya dengan muamalah dengan orang lain gitu. Maka baginda Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk tidur di atas kasurnya, selain untuk mengecoh orang musyrik, juga untuk menyampaikan jadi titipan-titipan ataupun muamalah dengan orang-orang Mekah yang harus diselesaikan. Ya, baginda Nabi hijrah, Sayyidina Ali yang menyelesaikan. Tuh, Masya Allah ya. Istaqarra Rasulu ma'a sahibihi Abi Bakrin As-Siddiq asna'a sayrihima fi ghari fi ghari Thaurin, atau Thur ya, ghari Thur, yang sering kita dengar gua Thur ya. Istaqarra, menetap, Rasulu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a sahibihi Abi Bakrin, bersama sahabat beliau yaitu Abi Bakr, asna'a sayrihima, di tengah perjalanan keduanya, ya, menetapnya fi ghari Sur, di gua Sur. Wastamarro, dan terus menerus ya, berlanjut ya. Al-kuffaru, melanjutkan, al-kuffaru, orang-orang kafir itu, fil bahthi an Rasulullah, di dalam mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencari itu al-bahthu an, itu mencari. Misalnya saya mencari mobil. Abhathu anis sayyarah. Saya mencari mobil gitu. Saya mencari apa, misalnya saya mencari uang. Abhathu anil fulus. Nah, gitu. Jadi idiomnya gitu ya. Jadi terus menerus orang-orang kafir itu fil bahthi an Rasulillah, di dalam mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta sampai wasalu, mereka itu sampai, hatta sehingga wasalu, mereka sampai ila babil ghor, ke pintu gua. Jadi sampai mereka itu dekat sekali di pintu gua. Nah, lalu mereka berdialog karena Allah langsung mengirimkan apa namanya, eh,
laba-laba untuk membuat sarang di situ, kemudian juga burung bertelur di situ. Ya, dengan cepat begitu mereka sigap melayani baginda Nabi, ya, menutup pandangan orang-orang musyrikin terhadap baginda Nabi dengan adanya sarang laba-laba dan burung itu, gitu. Lalu mereka berdialog orang musyrik ini, hal yumkinu ayyakuna bidakhili hadzal ghari ahad? Apakah mungkin, kata, ayyakuna, ada bidakhili hadzal ghar, di dalam gua ini, ahad, satu orang. Nah, ada satu orang di sini, ada seorang pun, gitu. La yuqal, tidak logis. La yuqal, tidak masuk akal. La yuqal, gitu. La yuqal, tidak masuk akal. Ayyakuna, ada bidakhilihi, di dalam gua ini, ahadun, seseorang, katanya. Ala tara, apakah kamu tidak melihat, anna babal ghari, bahwa pintu gua itu sugirun, kecil, wa munkhafidun lil ghayah, dan yani munkhafidun lil ghayah, ujungnya itu apa, munkhafid itu sempit, gitu ya, sempit banget, ya, munkhafidun lil ghayah. Nah, mereka akhirnya tidak bertemu dengan baginda Nabi. Nah, di sini, lau nadhara, nah, kata kata Sayyidina Abu Bakar, lau nadhara ahaduhum ya Rasulullah tahta qadamihi la ra'ana. Seandainya, lau nadhara, seandainya melihat, ahaduhum, salah satu dari mereka ya Rasulullah, tahta qadamihi, ke bawah kaki mereka, la ra'ana, tentu dia akan melihat kita. Nah, maka baginda Nabi, la tahzan, jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama kita, gitu. Jadi itu kebayang ya, kata-kata baginda itu seperti apa, air segar gitu di tengah orang yang amat kehausan, langsung dingin, gitu. La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama kita. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar langsung menjadi sangat tenang dengan nasihat baginda Nabi itu. Selesai itu peristiwa di Gua Hira. Kanat Asma bintu Abi Bakrin. Ya. Adalah Asma bin Abi Bakar, ya, putrinya Abi Bakar, ya. Tuhdiru, dia membawa atau ama makanan ilal ghor, ke gua. Wa kana Abdullah ibnu Abi Bakar, sedangkan putranya yang lain, Abdullah putra Abu Bakar, yanqulu akhbar Makkah. Dia apa namanya, menukilkan atau menceritakan kabar tentang kondisi Mekah. Wa kana ra'i Abi Bakrin, dan pengembalanya Abi Bakar, yaitu Amir bin Fuhairah, yasiru bi ghanami Abi Bakrin. Dia berjalan membawa dombanya Abu Bakar, gitu. Wara'ahuma, dan dia melihat, uh, wara'a wara'ahuma, afwan, wara'ahuma, di belakang Abu Bakar dan baginda Nabi, masya Allah, ya, hatta yamhu athara qadamih, sehingga eh, pengembala ini menghilangkan jejak kaki baginda Nabi dan Abu Bakar, gitu. Masya Allah. Betul-betul ini mengerahkan semua kemampuan Sayyidina Abu Bakar itu untuk mendampingi baginda hijrah, gitu. Anaknya sampai pembantunya itu, ya, pengembalanya, apa, berjalan di belakang baginda supaya menghilangkan jejak kaki baginda dan Abu Bakar. Kemudian, walamma ya'isat Quraisyun, ketika orang Quraisy itu sudah putus asa, minal bahthi anir Rasul, putus asa dari mencari baginda Nabi, rosodat mukafaatan mi'ata ra'sin minal ibil liman ya'ti Muhammadin bi Muhammadin. Jadi mereka itu menjanjikan, ya, menjanjikan apa namanya, imbalan 100
kepala onta. Maksudnya 100 ekor onta. Bagi orang yang yakti bi Muhammadin membawa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada satu orang ya yang berkendaraan kuda, dia mengatakan, Asri ya farasi, cepat kudaku, cepat, asri cepat. Hatta ta'lamal Arabu, sehingga orang Arab tahu anna Suraqata huwa alladhi ata bi Muhammadin, bahwa Suraqah dia yang akan membawa Muhammad itu katanya. Wa faza bil mukafaah, dan dia akan berhasil mendapatkan imbalan. Jadi Suraqah ini mengejar-ngejar Nabi Muhammad karena tergiur dengan imbalannya 100 ekor unta. Ahwa Muhammad, itu dia Muhammadnya, kata Suraqah. Wa sahibuhu, dan temannya. Sa'al haku bihima, aku akan menyusul mereka. Wa afuzu kafah, dan akan mendapatkan imbalan. Wah, senang tuh, mau mendapatkan imbalan dia. Nah, ketika dia sudah dekat, nah dia jatuh. Ini kita sering dengar kisah ini, Mas. Dia sudah dekat, nah, dia jatuh. Ya ilahi, aduh, Tuhanku, katanya gitu. Ya ilahi mahadha. Oh Tuhan, gitu ya. Apa ini, katanya. Al farasu yasqutu alal ard. Kudanya jatuh ke tanah. Seuhawilu marrah ukhra. Aku mau coba sekali lagi. Mada, mada jara li farasi. Apa yang terjadi dengan kudaku, katanya. Wa ma hadha ad-dakhanu alladhi yakhruju min tahti yadayhi. Ada apa tuh? Ada dakhon, itu ada asap apa tuh yang keluar dari kakinya si kuda itu, katanya. Yabdu annallaha sayamna'uni. Mungkin Allah akan mencegahku min idzai Muhammadin. Jadi mungkin Allah itu melarangku ya dari menyakiti Muhammad wa sahibihi dan temannya. Saat lubu minhumul aman. Kalau gitu aku mau meminta keamanan dari mereka gitu. Kebalik, tadinya mau mencelakai Nabi, malah mau minta diamankan oleh Nabi Muhammad gitu. Nah, itu selesai itu. Itu satu apa namanya, satu kisah ya. Nah, bahkan dalam keterangan ada disebutkan itu ketika dia jatuh berkali-kali didekati oleh Nabi, kemudian dia minta ampun gitu. Kalau bahasa kita, ampun Muhammad, tolong saya jangan diapa-apakan gitu. Kata baginda, ya sudah, kamu pulang aja kembali ke negeri Mekah gitu. Ya, saya tidak akan ganggu kamu lagi. Nah, tapi belum masuk Islam waktu itu. Habis itu Nabi Muhammad mengatakan, kamu percaya nggak? Nanti ketika Persia dibuka oleh umat Islam, kamu akan menciduk emas dengan kedua tangan. Nah, hatinya sebenarnya hatinya ragu gitu. Apa iya ini orang pelarian gitu ya, dikejar-kejar, nggak ada tempat pulang gitu, dikejar-kejar oleh orang di negerinya sendiri gitu. Masa iya akan seperti itu? Ternyata benar, di zaman Sayyidina Umar itu dipanggil Suroko-Suroko sini. Ini emas nih. Persia sudah ditaklukkan. Itu dia apa namanya? Dia menciduk emas itu terus menangis ingat Rasulullah, terus masuk Islam waktu itu. Saya pernah dengar kisah seperti itu. Wa sholan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masir. Itu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanan. Setelah Sorokoh disuruh pulang lagi, tidak diapa-apakan oleh Nabi. Nabi meneruskan perjalanan. Hatta wasola ila Kuba. Sampai baginda itu sehingga baginda itu sampai di wilayah namanya Kuba. Wahya ala masyarifil Madinati. Nah, Kuba itu masih di apa namanya, daerah lingkungan dekat Madinah begitu. Famakatha fiha salasata ayyam. Baginda tinggal di sana, berdiam di sana 3 hari. Wabana biha, dan baginda membangun di masjid di Kuba itu masjid, dan sebuah masjid yang namanya Masjid Kuba itu. Wa huwa awwalu masjidin bunya fil Islam.
Dan masjid tersebut, Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibangun di dalam Islam gitu. Nah, itu Masjid Kuba. Sudah segmen itu 3 hari beliau di sana, kemudian lanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Al-hijratu ilal Madinah. Hajaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati am 620 22 22 miladiyah. Pada tahun 622 Masehi. Gitu, beliau hijrah 622 Masehi. Nah, momen hijrah ini dijadikan awal penanggalan Islam ya, 1 Hijriah. 622 Masehi waqad istaqbalahu, dan sungguh telah menyambut kepada baginda siapa? Ahlul Madinati, penduduk Madinah, istiqbalan harran, dengan sambutan yang hangat, yang penuh kegembiraan gitu. Nah, di sini mereka mendendangkan satu syair yang kita juga sering sering juga ya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' dan seterusnya. Tala'al badru, tola'a itu telah terbit. Al badru bulan bulan purnama, maksudnya baginda ya. Alaina kepada kita, di hadapan kita. Min thaniyatil wada', lembah Saniyah. Wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur. Ma da'a lillahi da'a. Ayyuhal mab'uthu fina ji'ta min amril muta. Ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairda. Tuh, jadi mereka terus mendendangkan itu dengan bahagianya. Nah, datang baginda tuh ke Madinah. Gitu. Setelah baginda datang ke Madinah, tanah fasa tuh berlomba-lomba, tanah fasa itu berlomba-lomba ahlul Madinah, ahlul Madinah. Tanah fasa itu ingat ada ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba ahlul Madinah, ahli Madinah fi da'watin Nabi, di dalam mengajak ya, berlomba-lomba dalam mengajak baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam lian zila, supaya Nabi singgah fi fatihim, dalam jamuan ya, disambut apa namanya, menjadi tamu mereka gitu. Fakana kullun minhum, semua orang itu yumsiku binakati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memegang nakoh, apa namanya, untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tomaan, karena berharap fi nuzuliha indahu, singgahnya baginda kepada dia gitu. Oh, saling megang. Ayo Nabi ke sini, Nabi di saya, di saya, di saya. Oh, Masya Allah ya. Yad'u lahum. Ya. Kemudian fakana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yad'u lahum, mendoakan mereka. Thumma yaqul, kemudian baginda bersabda. Apa nih? Di sini nih. Utrukuha, biarkan unta itu. Fa innaha ma'muratun. Karena sesungguhnya unta itu diperintah, katanya. Jadi dilepas saja untanya. Dibiarkan, ini unta mau berhenti di mana, katanya gitu. Ini waqafatin naqah. Orang-orang Madinah berdialog. Di mana itu unta berhentinya ya? Kalau bahasa kita gitu. Waqafat enda makanin. Dia berhenti di satu tempat. Liyatimaini. Tempat itu milik 2 orang yatim. Min Bani Najjar. Keturunan Bani Najjar. Panazalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi singgah. Doifan, menjadi tamu. Ala Abi Ayyub al-Ansari. Tamu bagi Abi Ayyub al-Ansari. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu ishtaral makan. Baginda membeli tempat di mana singgahnya onta itu yang milik 2 anak yatim keturunan Bani Najjar itu. Wa bana alaihi masjidahu wa maskanahu. Nah, disitulah baginda membangun masjidnya dan tempat tinggalnya. Ya, sini ada dialog lagi.
Mal qabailul lati kanat taskunul madinata hina hajara ilaiha muslimun. Mal qabail, kabilah apa? Kabilah apa saja? Allati kanat taskunul Madinah, yang sebelumnya itu sudah tinggal di Madinah, menempati Madinah. Hina hajara ilaihal muslimun, ketika kaum muslimin hijrah ke sana. Al-Aus wal Khajraj. Wa kanu ala khilafin daimin. Dan mereka itu, Aus wal Khajraj itu dulu berantem terus, bertengkar terus katanya. Lakinnan Nabi sallallahu alaihi wasallam akha bainahuma. Kan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang Aus dan orang Khajraj. Jadi tadinya mereka bertengkar terus. Nah, sekarang dipersaudarakan oleh Nabi. Wa asbahu, dan mereka menjadi jami'an semuanya itu ansoron lillahi, para penolong-penolong Allah wa rasulihi dan rasulnya. Wa hal yaskunul madinata ahadun ghairul muhajirin wal ansar? Apakah tinggal di Madinah orang selain muhajirin dan ansor? Naam, ya, kata temannya. Ya, bihal Yahud, di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Yahudi itu jamak ya. Kalau satunya pakai ya nisbah. Al-Yahudiyu, seperti Arab, Arabiyu, Al-Arabiyu, satu orang. Kalau banyak bangsa Arab, Arab, Arabun. Al-Arabu, Al-Yahudu, bangsa Yahudi. Wabiha, biha di Madinah itu Al-Yahud, ada orang Yahudi. Wahum, dan mereka itu laisu min ahlil Madinati aslan. Bukanlah bagian dari ahli Madinah sebenarnya. Asalnya gitu. Nah, kemudian walimada summiyal muhajirun wal ansaru bihadzal ism? Kenapa muhajirun dan ansor dinamai dengan nama ini? Al muhajiruna, dikatakan muhajirun li'annahum, karena sesungguhnya mereka humul ladzina hajaru min Makkah ilal Madinah. Karena mereka adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ansor, sedangkan orang-orang ansor hum ahlul Madinati. Mereka adalah ahli Madinah, penduduk asli Madinah. Alladzina nasaru, yang mereka itu menolong an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam wal muhajirina, dan menolong kaum muhajirin tidak Quraisyin, untuk melawan kaum Quraisy. Kaifa 'asha al-muhajiruna fil Madinati ba'da an taraku amwalahum wa diyarahum fi Makkah? Kaifa, bagaimana asyal muhajirun? Orang-orang muhajirin itu hidup fil Madinati, di Madinah. Ba'da antaraku, setelah mereka meninggalkan amwalahum wa diyarahum, harta mereka dan negeri mereka fi Makkah, di Makkah. Lalu dijawab, ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menjadikan likulli wahidin, setiap satu orang minal muhajirina, dari kaum muhajirin, menjadikan akhon, ada saudara minal ansor. Yaqtasimu, ya, berbagi ma'ahu, bersama seorang muhajirin, si ansor itu, malahu, hartanya, wadarahu, rumahnya, wa mata'ahu, dan segala perabotan yang diperlukan. Jadi ansor ketika disaudarakan dengan muhajirin, fulan, saudara fulan, langsung dia mengatakan, kamu tidak punya rumah, saya punya rumah dua, ambil satu yang di sebelah sana. Saya punya rumah satu, ayo kita penggal, kita bagi dua gitu. Nah, saya punya modal, ayo kita bagi dua, dan seterusnya. Sampai sebegitunya. Subhanallah, katanya. Ila hadzal haddi, sampai sebegitunya, kalau bahasa kita, sampai ke batas ini, maksudnya sampai begitunya, yusaidul muslimu akhahu, seorang muslim membantu saudaranya. Bal hadatsa aktsaru min dzalik, bahkan terjadi sesuatu yang lebih hebat lagi dari itu. Faqad kanal ansari, ada seorang sahabat Ansor, yutalliqu ihda zaujatihi, dia itu mau mentalak salah satu dari istri-istrinya. Dia tazawwajaha akhuhu minal muhajirin, supaya
dinikah oleh saudaranya dari kaum muhajirin. Kamu kamu jangan, ya, ayo saya punya istri, ada istri empat, saya ceraikan satu mau, gitu. Tapi sahabat muhajirin, tidak tidak perlu, gitu. Saya cuma pengen tempat tinggal sekedarnya, terus tunjukkan pasar, saya mau jualan, gitu kan, seperti Abdurrahman bin Auf kan gitu. Al-an araftu. Nah, sekarang aku tahu. Limadza madahallahu al-ansara fil Quran. Kenapa Allah memuji, ya, menyanjung orang-orang Ansor di Quran? Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Dan orang-orang yang tabawwa'ud daro wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaih. Nanti carilah di kitab tafsir, ya, saya takut salah. Wa aidan amarallahu yuhibbu bihubbis sahabati jami'an. Begitu juga Allah memerintahkan untuk kita ini mencintai semua sahabat. Ah, sehingga Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah itu ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, baginda bersabda, sahabat-sahabat itu seperti bintang-bintang di langit. Engkau ambil salah satu yang mana, niscaya akan menerangimu. Jadi kita berbeda dengan Syiah yang mengatakan sahabat itu hampir semuanya murtad. Cuma ada beberapa gelintir yang masih bertahan beriman, ya, setelah baginda wafat, ya. Waliyadzubillah, ya, kita tidak seperti itu. Semua sahabat adil. Di dalam ilmu hadis semua sahabat adil. Tidak perlu lagi ada ditelisik ininya, apa namanya, kehidupan pribadinya gitu. Adil sudah. Lalu ada lagi nih di logah. Ma awwalu syai'in fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Apa awal perkara yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah? Awwalu syai'in fa'alahu Nabi. Ah, Pertama sekali hal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam huwa binaul masjid, membangun masjid. Thumma binaul masakini ahlihi wa zaujatihi. Kemudian membangun tempat tinggal keluarga baginda dan istri-istri baginda. Walimada ihtaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bibina'il masjid qabla al-maskan. Kenapa baginda memprioritaskan membangun masjid sebelum tempat tinggal? Li ahammiyatil masjid fi hayatil muslimin, karena begitu pentingnya masjid di dalam kehidupan kaum muslimin. Ya. Wahal syarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam al muhajirin wal ansar fi bina'il masjid. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melibatkan orang-orang muhajirin dan ansor di dalam membangun masjid? Naam, ya. Laqad kana yahmilul hijarata. Itu alif lam, ya, bukan lil. Laqad ayah. Laqad kana, sungguh baginda itu yahmilul hijarata. Beliau yang memanggul batu. Wa yu'awinu fil bina. Beliau membantu di dalam membangun gitu. Kerja bakti gitu, ya. Nah, itu. Satu episode ini fatahammasal muslimuna wa akhadhu yunshidun. Umat Islam itu semangat, ya, tahammasa, semangat, dan mereka mulai mendendangkan syair-syair semangat gitu, ya. La in qa'adna war rasulu ya'malu lidzalika minnal amalul mudallalu. Gitu. Seandainya kita ini duduk saja padahal Rasul itu bekerja, maka kalau gitu pekerjaan kita termasuk pekerjaan yang sesat gitu. Kira-kira begitu. Wasara hadzal masjidu misalan, dan masjid ini menjadi percontohan lil masajidil lati buniyat, untuk masjid-masjid yang dibangun fima ba'du setelahnya. Gitu. Maka nanti ada kata Syekh Nasruddin itu,
Kalau di Masjidil Haram itu berapa kali lipat ya? 100.000 kali lipat kalau tidak salah ya. Satu rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid kita biasa. Kalau di Masjid Nabawi itu 10.000 kali lipat kita sholat di masjid biasa. Tapi walaupun sebegitu fadilahnya, para sahabat itu tetap menyebar ke seluruh dunia gitu. Ya, untuk berdakwah. Sampai ada yang ke Cina gitu kan. Ada makamnya siapa? Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina. Terus ke Asia Tengah, ke Asia Tenggara, ke mana-mana, ke Afrika gitu dan seterusnya. Insya Allah, Alhamdulillah sampai Islam kepada kita ini satu nikmat yang aduh luar biasa ya. Nah, kemudian jadi masjid itu jadi percontohan katanya lil masajidil lati buniyat fima ba'du untuk masjid-masjid yang dibangun setelahnya. Wa fihi dan di masjid itu kanu kaum muslimin itu dulu yuqimuna sholawatil khamsa. Mereka menegakkan sholat 5 waktu. Wa yata'allamuna dan mereka mempelajari umur dinihim urusan perkara-perkara agama mereka. Wa yastaqbilu ar-rasul dan rasul itu menemui sallallahu alaihi wasallam fihi di masjid itu as-safara orang-orang yang safar orang-orang apa nih para utusan gitu para utusan ketika mereka datang ingin bertemu Nabi nah bertemunya itu di masjid. Mada fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik? Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu? Nah, bana hujrataini baginda membangun 2 kamar lisakanihi kurbal masjid untuk tempat tinggalnya di dekat masjid. Nah, selesai itu fragmen tentang eh, episode tentang membangun masjid. Ghazwatu Badrin al-Kubra. Nah, sekarang perang Badar Kubra. Al-Kubra. Bisanati tsaniyati minal hijrah. Pada tahun kedua dari hijrahnya baginda, alimal muslimuna, kaum muslimin mengetahui anna Aba Sufyan, bahwasanya Abu Sufyan A'idun dia kembali minasyam dari Syam fi tijaratin kabiratin dalam satu perdagangan yang besar. Fakharaju kemudian kaum muslimin keluar li'tiradiha wastila'i 'alaiha gitu supaya apa namanya memotong jalur mereka terus mengambil apa namanya hartanya orang-orang musyrikin Quraisy ya. Liwajjihu darbatan li Quraisyin fi amwaliha. Nah, supaya itu apa namanya mengambil hak mereka gitu karena di Mekah itu kan hak kaum muslimin dirampas ketika mereka hijrah dirampas hak-haknya umat Islam oleh orang-orang Quraisy di sana gitu. Allati tastakhdimuha fi harbi dinillah yang mana apalagi apa namanya harta ini juga digunakan oleh Abu Sufyan untuk memerangi agama Allah. Wa darbi wa darbi da'watihi fa'alimat Quraisyun bidzalik. Mm-mm. Wa arsalat nahwa alfi muqatilin ilal Madinah. Gitu. Nah, kemudian orang-orang Quraisy itu mengetahui hal tersebut gitu ya. Kemudian mereka orang-orang Quraisy mengetahui ah, ada kabar tersebut wa arsalat lalu mereka mengirim sekitar alfi muqatil 1.000 apa muqatil itu tentara ya ilal Madinah ke Madinah gitu. Jadi mereka mendengar eh, mau diserang itu kafilahnya Abu Sufyan, mereka langsung ngirim 1.000 tentara. Ya padahal mah kafilahnya Abu Sufyan pun tidak jadi diserang karena mereka itu sudah lewat gitu, eh, hampir sampai ke Mekah gitu. Tapi karena sudah kadung menyiapkan 1.000 tentara, ya sudah tidak bisa dibatalkan, sudah mereka maju gitu.
Ya ma'syarul Quraisy, hei orang-orang Quraisy. Al-Ghawth, tolong, tolong gitu. Al-Ghawth, amwalikum, amwalukum, harta kalian. Ma'a Abi Sufyan, harta kalian dengan Abu Sufyan. Tolong, tolong. Harta kalian dengan Abu Sufyan qad ta'arrada laha Muhammad wa sahbu. Ya, dicegat oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ayo ya rijal, ayo para ksatria, katanya gitu. Nuqatilu Muhammadan, kita perangi Muhammad liddifa'i an amwalina, untuk menjaga harta kita. Akhirnya disiapkan tuh 1.000 tentara. Wa ba'da an ja'ahum khabaru najati qafilati Abi Sufyan. Ini setelah datang kepada mereka kabar tentang keselamatan kabilahnya Abu Sufyan. Ada orang berpendapat di Mekah itu, aro an na'uda. Aku menurutku sih kita kembali aja. Wala nadhhaba limulaqati Muhammad, dan jangan pergi untuk ketemu Muhammad wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya. Ba'da an ta'akkadna, setelah kita telah memastikan min najati Abu Sufyan wa tijaratihi. Ya, keselamatannya Abu Sufyan dan perdagangannya. La, tidak, tidak, tidak. Wallahi. Mereka juga sumpahnya sama. Wallahi demi Allah. La na'udu hatta nasila badron. Kita nggak akan kembali lagi sampai kita ini sampai ke Badar. Ya. Sehingga kita ini sampai ke Badar. Ya, kita nggak akan kembali. Gitu. Kemudian fanashriba al-khamra. Lalu kita di sana akan minum khamr. Wa na'kula, terus kita makan-makan. Wa tasma'a binal arabu jami'an. Ya, dan orang-orang Arab akan mendengarkan kita semuanya. Fala yazaluna yukhafuna minna abadan. Maka jangan sekali-kali eh, apa namanya? Mereka itu senantiasa fala yazaluna yakhafuna minna abadan. Maka mereka itu senantiasa takut kepada kita selamanya, katanya. Nah, kemudian dilanjutkan, nah ini. Iftaral muslimuna. Iftaral muslimuna mauqi'ahum. Lalu kaum muslimin memilih tempat mereka haula bi'ri badrin, di sekitar sumur Badar. Ya. Liyashrabu, supaya mereka minum. Wala yajidal kuffaru ma yashrabun. Sedangkan orang-orang kafir tidak menemukan untuk sesuatu yang bisa mereka minum. Wajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi arisin uidda lahu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya duduk di ataupun berdiam di tenda yang disiapkan untuk baginda. Wastaqbalal kiblata, kemudian baginda menghadap kiblat. Wa akhadha yad'u, kemudian mulailah baginda berdoa, liyuhaqqiqallahu nasra, agar Allah mewujudkan kemenangan itu. Ya, berdoa itu sampai ngangkat tangan itu tinggi-tinggi sampai serbannya jatuh. Lalu oleh Sayyidina Abu Bakar dibetulkan, ya Rasulullah, insya Allah Allah akan kabulkan, begitu. Lanjut. Sadaqas sadiqu sanahzimuhum insya Allah. Nah, sadaqas sadiqu, telah benar as-sadiq. Ya, sosok yang benar, baginda. Baginda benar. Sanahzimuhum insya Allah. Kita akan mengalahkan mereka insya Allah. Laqad basyarna Rasul bin Nasri. Sungguh Rasul telah memberikan kita kabar gembira mengenai pertolongan Allah, gitu. Sadaqas sadiqu. Rasul itu benar. Sanahzimuhum insyaallah. Kita akan kalahkan mereka insyaallah. Nah, kemudian istasyaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam fil amri. Nah, kemudian baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermusyawarah ashabahu, dengan para sahabatnya, fil amri, di dalam urusan tersebut. Coba kita lihat. Imdi lama aradta ya Rasulullah. Fanahnu ma'aka walan natakhallafa anka abadan. Oh, musyawarah. Musyawarahnya itu begini. Ah,
Musyawarahnya itu berarti dari sini dulu ya, dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, musyawarah. Jadi musyawarah dulu Rasulullah. Musyawarahnya itu kita ini apakah menghadapinya di dalam kota atau maju keluar gitu ke Badar. Nah, lalu kata para sahabat banyak yang mengusulkan untuk ayo ya Rasul maju saja. Ya, imdi lima aradta, maju saja. Ya, engkau ingin seperti apa ya Rasulullah, kita ikut gitu. Fanahnu ma'aka, kami bersama engkau. Walan natakhallafa anka abadan, kita nggak akan mundur meninggalkanmu sama sekali selamanya. Ya, imdi bina ya Rasulullah, ayo berangkat sama kami ya Rasulullah. Fawallahi demi Allah, lau khutta binal bahra la khudnahu. Ya, maka kalau seandainya engkau mengajak kepada kami ini mengarungi lautan, menyeberang lautan, kita mau untuk menyeberang lautan gitu. Nah, akhirnya pergilah ke Badar itu gitu. Kemudian kaum muslimin itu memilih tempat yang di sumur gitu ya, sumur Badar itu. Kemudian Rasulullah bikin tenda di sekitar situ, kemudian berdoa. Kira-kira begitu ya. Nah ini. Bada'atil ma'rakati, mulailah peperangan bil mubarati, mubarazati. Mubarazah itu duel ya, dengan duel dulu. Ya, kalau kalau zaman dulu kan duel satu-satu dulu. Memang apa namanya? Gentle sekali ya perang zaman dulu tuh. Bada'atil ma'rakatu, perang dimulai. Nah, terus kalau zaman dulu perang itu sampai sore gitu kan, udah sore mundur gitu. Terus eh, lawan sama lawan itu istirahat gitu kan. Istirahat dulu. Ya, apa namanya, makan, ngobati luka segala macam gitu kan. Bikin api unggun segala macam, siap-siap. Nah, nanti besoknya berhadapan lagi, perang lagi, zaman dulu kan gitu. Bada'atil ma'arakatu, perang telah dimulai bil mubarazati, dengan duel, allati intasara fihal muslimun, di mana di situ kaum muslimin menang. Haitsu qatala Hamzah radhiyallahu anhu Syaibata bin Rabi'ah, di mana Hamzah radhiyallahu anhu membunuh Syaibah, putranya Rabi'ah. Wa qatala Aliun karamallahu wajhah Al-Walid ibn Utbah, Walid putranya Utbah. Wa qatala Ubaidah ibnul Harith Atabah bin Rabi'ah gitu. Wa ba'dal mubarazati, nah setelah berduel, nah, pada al-qital, mulailah peperangan. Wa akhadha asyrafu Quraisyin, dan mulailah pembesar-pembesar Quraisy yatasaqatuna, berguguran fil ma'rakati, di dalam peperangan. Pada badzu'ru, pada badzu'ru fi sufufil kuffar. Wa asra'u haribina tarikina khalfahum. Kira-kira mereka itu mulai apa namanya, persatuannya mulai mulai goyah, kemudian mereka kocar-kacir berlarian, meninggalkan di belakang mereka itu 70 qatilan, 70 qatilan, eh, dan 700 asirun, 700 tawanan. Jadi 70 apa namanya, tentara mereka meninggal di Badar, kemudian 700 tawanan. Absyir, berbahagialah di para sahabat. Laqad qutila Abu Jahlin, sungguh telah dibunuh Abu Jahal biadi gulamaini, di tangan dua orang pemuda remaja, minal ansor, dari kalangan ansor, masih remaja yang membunuh Abu Jahal. Wa aidan qutila Umayyah bin Khalaf biadi Bilal, kemudian terbunuh Umayyah bin Khalaf di tangan Bilal. Alhamdulillah, laqad a'azzanallahu wa nasarna, sungguh Allah memuliakan kita dan memberikan kemenangan kepada kita, wa hazamal a'da, dan menghancurkan musuh. Sammal Qur'anul Karimu hadhil ghazwata biyaumil furqan. Nah, perang ini oleh Al-Quran dinamai sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda antara iman dan kafir itu
betul-betul murni peperangan ini orang mukmin, orang kafir gitu ya. Yaumal taqal jam'an, di hari bertemunya dua kelompok. Fa innallaha farraqa biha bainal haqqi wal batil. Nah, di hari itu Allah membedakan ya antara hak dan batil dalam peperangan itu. Fi badrin azzal islamu wa hawats lil batili asnamu wa ta'alat rayatu khaliqina wa taraja'a anhal ijramu. قد قاد القلة المؤمنة للنصر رسول وإمام فتعالى الله يؤيده وعليه صلاة وسلام بدر يا يوم مفاخرنا تزهو بعلاه الأيام. Itu syairnya bagus ya. Itu kira-kira begitu ya. Kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin di Badar begitu. Nah, insya Allah untuk selanjutnya kita akan eh, melanjutkan di pertemuan berikutnya Ghazwatu Bani Qunaiqa. Itu perang melawan Bani Qunaiqa, orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi laknatullah alaihim ya. Nah, ada yang ingin ditambahkan sebelum ditutup? Cukup insya Allah. Nah, kalau cukup kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam.